Oke, kalau kalian lihat di sini teman-teman, ini di depanku ini adalah A50s. Dan saat ini yang aku gunakan untuk merekam, ini adalah A16 5G. Oke, di videoku di beberapa yang lalu gitu kita kan pernah bahas tentang A50s di tahun 2026. Apakah itu masih worth it? Dan di sini saya sudah buktikan sendiri. Ini cukup worth it buat saya teman-teman. Jadi di sini ini masih tak gunakan untuk membuat video. Kalau kalian lihat di banyak sekali video di sini sebagian besar dominan kita buat pakai A50s. Kenapa di situ? Karena kalau kalian lihat di sini mungkin ini adalah hasil dari kualitas langsung dari A16 5G yang mungkin ini bisa dibilang adalah phone yang zaman sekarang ya di Samsung sekarang ini yang ya mungkin 2025 ya. Oke, 2025. Dan di sini kita rekam memakai mode video Full HD dengan aspek rasionya itu 1:1 teman-teman. Nah ini kalau misalnya kalian itu mau vlog dan lain sebagainya itu ya dengan posisi vertikal. Nah, di sini kalian bisa gunakan itu. Memang ada beberapa kelebihan dan di sini juga sebenarnya udah ada di sini kelebihannya yang ada di A50s. Di sini itu kan juga ada stabilizer, teman-teman. Tetapi bukan OIS ya, jadi stabilizernya ACE gitu ya. Jadi stabilizer berdasarkan software. Jadi dia memanfaatkan gyro. Sama dengan A50s, teman-teman. Jadi keduanya ini hanya berbeda apa? Hanya berbeda kalau untuk yang A50s ini di sini kalau misalnya kalian gunakan untuk aktivitas normal yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang butuh update terus ke server ya, dan itu mesti kan akan ada banyak sekali yang perlu diupdate ya kalau misalnya dari developernya gitu kan, yang menyesuaikan dari aturan yang ada di Play Store dan sebagainya gitu kan. Sehingga apa, kalau misalnya kalian mau gunakan untuk mungkin buka Tokopedia dan sebagainya atau marketplace ya, ataupun mungkin kayak platform-platform video singkat macam TikTok dan lain sebagainya, itu ini bakalan nge-lag. Jadi memang di sini A50s ini masih worth it sekali teman-teman, tetapi kalian jangan gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan tadi. Kalau kalian hanya gunakan untuk upload saja is no problem teman-teman. Jadi tinggal kalian itu install saja aplikasi kalian, misalnya di TikTok ataupun YouTube gitu ya. Lalu kalian cuma upload saja, jadi kalian tidak perlu scrolling dan lain sebagainya atau buat nonton gitu ya. Terlebih juga kalau misalnya kalian itu mempunyai A50s ini itu dari lama teman-teman, itu mesti baterainya sudah mulai mau ngedrop ya, ngedrop teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian hanya gunakan untuk ya ibarat kata di sini kalian fokuskan untuk single ya, untuk single, jadi untuk satu tugas gitu ya, jadi untuk membuat konten, jadi kayak semacam kamera, ini masih worth it sekali gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena entah kenapa ini kualitas dari A50s ini kayak kalau dibandingkan dengan smartphone Samsung sekarang itu yang mungkin di harga sekitaran 3 juta ke bawah, itu di sini masih menang teman-teman. Ini menang banget. Entah kenapa, apakah itu karena dampak inflasi dan lain sebagainya. Ini kameranya itu bagus teman-teman. Menurutku ya, menurutku itu bagus. Seperti itu. Dan di sini ada berbagai macam mode itu, bayangkan. Ini udah support slow motion teman-teman. Padahal di sini untuk kamera yang ada di depanku ini 16 5G pun ini kalah banget ya untuk slow motion, hyperlapse ini ada, super slow motion dan lain sebagainya. Ini memang premium teman-teman. Ini kalau dulu ya, zaman dulu. Seperti itu. Memang kelemahannya ya itu tadi teman-teman. Makanya kebanyakan ya, kadang orang-orang itu yang pada buat buat konten-konten luar negeri dan sebagainya, mereka berburu smartphone flagship zaman dulu itu ya teman-teman. Ya memang karena fungsinya ya digunakan itu untuk kameranya aja teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kalian gunakan untuk yang sekarang ini ya, sosial media dan sebagainya, itu jelas kayak gitu. Entahlah apakah itu memang dibuat seperti itu. Karena memang kayak gini kan ini ketergantungan ya sama Google Play Service teman-teman. Jadi untuk Android ini dia ketergantungan sama Google Play Service. Ini walaupun untuk Androidnya ini kan Androidnya itu mentok Android 11 ya. Jadi kalau misalnya di sini itu di tahun 2026 ini Play Store-nya tetap update terus teman-teman ya. Jadi di sini itu dia tidak berhenti gitu loh. Jadi tetap update terus gitu kan. Termasuk untuk aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Jadi tidak di pas zaman itu, jadi udah out of date gitu ya. Seperti itu. Jadi ini tetap update terus di zaman sekarang dan harus mengikuti yang sekarang. Tentu itu akan mungkin berbeda juga manajemen memori ataupun pengalokasian dan lain sebagainya. Udah, makanya kadang ini jadi kelihatan lemot dan lain sebagainya, padahal di waktu itu ya, di waktu itu ini oke teman-teman. Jadi mau dibuat untuk akses marketplace ya kayak Tokopedia, Shopee, terus mau apapun itu ya yang berkaitan dengan marketplace, lancar. Ini kalau untuk sekarang ini sudah kayak gitu, memang mungkin disetting kayak gitu ya, kita juga nggak tahu juga, agar orang itu ya update itu dia harus upgrade terus gitu loh teman-teman kan, seperti itu. Makanya dan sekarang di sini kalian itu lihat secara langsung hasil dari
teman-teman. Dan saya akui sendiri A16 5G ini benar-benar kalah teman-teman dengan ini gitu ya, untuk kamera ya, untuk kameranya. Tapi untuk yang lainnya ya menang ini gitu ya teman-teman, menang ini gitu ya, seperti itu. Bahkan sama kita bahas di sini juga. Jadi di smartphone yang satunya itu ada A05 ya, A05s. Nah itu pun juga sama teman-teman. Jadi itu kelemahannya malah nggak ada stabilisernya gitu ya. Gitu. Kadang ya seperti itu. Cuman buat akses kayak marketplace dan sebagainya itu masih oke. Tetapi ketika, nah ini biasanya kelemahannya ada gini teman-teman. Jadi pertama kali misalnya ya di smartphone, entahlah apakah di sini itu adalah pemikiran pribadi dari beberapa yang ya input output biasa ya teman-teman ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita lalui seperti itu, mesti gini teman-teman. Jadi sistemnya tuh kadang smartphone itu baru rilis nih, itu masih kenceng nih ya. Kan biasanya kalau smartphone itu kan, kalau yang sekarang untuk Samsung sendiri dia minimal 6 ya, 6 kali update. Kalau sebelumnya itu 3. Jadi ketika masih di pertama itu masih oke, update kedua itu masih oke, update ketiga atau update yang terakhir, nah itu membuat kayak berat gitu loh teman-teman, seperti itu. Makanya nah di situ is no problemo ketika kalian tuh memakai smartphone kayak gini A05 buat konten dan lain sebagainya. Di sini sudah tak buktikan secara langsung, ini semuanya itu pakai smartphone ya teman-teman, kebanyakan. Dan mungkin kalau kalian lihat footage yang agak bagusan itu berarti DJI Action 2, karena itu yang tak miliki, cuman itu ya. Terus di sini itu mungkin kadang kita kasih beberapa kadang ya teman-teman, atau kadang kita polosan saja jadi langsung gitu ya, seperti itu. Jadi kadang pas lagi males-malesnya itu ini kayaknya kalau misalnya mau dipakai kayak gini nanti cradle-nya lama dan sebagainya, biar cepet gitu ya. Jadi tinggal kita rekam set, karena ini udah lumayan sih menurutku ya. Mungkin kalau orang yang terbiasa lihat yang bagus-bagus mungkin berbeda teman-teman. Kalau ini dari saya pribadi ini udah lumayan bagus. Dan mungkin kalau misalnya nanti pas lagi ini ya, oh ya sudahlah, karena ini udah direkam juga, sudah diupload dan lain sebagainya kan. Yang penting ada isi yang ada di situ sih, seperti itu teman-teman. Jadi udah ada, kalau misalnya buat video berapa bang, ini buat video mungkin ini udah berkali-kali teman-teman. Bahkan mungkin kalau 600 video itu udah ada teman-teman ya, seperti itu dari sini gitu teman-teman. Walaupun bertahap ya, kalau misalnya kalian mengikuti di channelku ya, karena kita memakai beberapa gitu ya, jadi kayak evolusi. Dulu itu kayak Zenfone selfie gitu ya yang kita pakai, terus baru ada Samsung J4 gitu ya, dan itu baru ini. Sebelumnya ini berarti kalau kalian lihat di video-video yang lama di di Raman Cyber, di situ kita akan pakainya itu adalah Samsung J4. Nah bahkan walaupun di situ kita ngebahas tentang, ada beberapa pembahasan tentang kamera ya, kamera profesional dan sebagainya, tetapi itu bukan kameraku teman-teman. Jadi itu kamera orang lain dan aku tidak bisa memakai itu untuk ini gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini aku hanya menggunakannya untuk pembelajaran saja. Jadi dan itu di tempat ya teman-teman, makanya aku tidak bisa leluasa gitu ya, jadi di tempat kerja aku gitu ya. Aku nggak bisa membuat leluasa ketika kita memiliki perangkatnya gitu loh. Jadi memiliki perangkatnya itu kita tidak bisa leluasa kayak gitu. Jadi terkadang ya memang seperti itu, jadi seadanya saja kayak gitu bro. Tuh ya, jadi di kamera ini masih worth it sekali teman-teman. Di sini bahkan di sini bisa 4K. Dan bagaimana bang kalau misalnya ini digunakan untuk micro stock? Ya kalau micro stock di sini saya bisa kasih rate 40% diterima teman-teman, 40% ya. Jadi memang agak effort ya kalau misalnya kalian itu mau ke micro stock memakai A50s gitu ya. Apalagi kalau misalnya di mode foto, kalian harus mendapatkan cahaya yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalian mau apa gitu ya, misalnya di situ kalian bisa pakai lampu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalian harus mendapatkan pencahayaan yang bagus. Karena di sini memang karena untuk kamera smartphone itu kan memang dia kecil ya. Jadi di sini tuh kecil dia sensornya teman-teman. Jadi berbeda kalau misalnya kalian itu memakai DSLR ataupun kamera-kamera yang gede-gede ya sensornya kayak gitu. Maka dia akan ini kadang menang di low light dan lain sebagainya. Kalau misalnya cahayanya tidak terlalu banyak kayak gitu, itu tidak mudah untuk noise gitu ya. Sedangkan untuk kamera kayak gini ya, itu ya tantangannya adalah itu cahaya tadi teman-teman. Kalau nggak ada cahaya ya dia nggak maksimal gitu ya, seperti itu. Dan jadi beberapa gitu ya teman-teman. Jadi untuk membuat video 4K-nya, nah itu teman-teman 40% diterima. Apalagi kalau misalnya itu, makanya kalau misalnya pas pencahayaannya bagus kayak gitu ya bisa diterima kayak gitu teman-teman. Tapi kebanyakan kalau misalnya kalian mau pas tiba-tiba kalian itu dapat footage, dapat momen dan lain sebagainya, ya 40% diterima teman-teman, 60%-nya ditolak. Jadi aku pernah kejadian ya, ini aku akan tunjukkan teman-teman. Jadi penolakan yang ada aku akan tunjukkan secara langsung. Oke, di sini kalau kalian lihat, ini semuanya itu ada 560 teman-teman. 560 itu ditolak dan yang diterima itu baru 300. Ini untuk yang akun ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini memang tak khususkan untuk ini ya. 560 dan kebanyakan teman-teman, kebanyakan di sini ya
common isunya adalah soft focus, exposure issue, terus artifact atau noise, terus filtering dan lain sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan kayak gini gitu ya teman-teman, yang seharusnya kita itu dapat momen atau angle yang bagus, tetapi ya karena ini tadi ya, misalnya kayak unintentional shaking. Jadi misalnya kalian kan kalau misalnya 4K itu kan tidak ada ini ya, tidak ada stabilisernya gitu ya teman-teman, jadi ya rentan banget untuk shaking atau getaran. Sedangkan empty black dan lain sebagainya, nah ini dia compressionnya juga sama teman-teman, jadi ya seperti itulah, jadi memang kayak gitu. Dan itu akan berbeda banget kalau misalnya kalian memakai DSLR gitu ya. Kalau memakai DSLR itu mesti akan meningkatkan win rate-nya ya, jadi misalnya ke 70% atau 80% diterima gitu ya. Atau kalau misalnya DSLR-nya udah bagus kayak gitu ya, nanti tinggal masalah teknikal saja, misalnya bagaimana pengambilan angle-nya itu baik atau buruk, dan bahkan bisa membuat sebuah foto atau video itu bercerita gitu ya, apakah itu berdaya guna dan sebagainya, tinggal itu gitu ya. Jadi untuk masalah kualitas itu sudah finish gitu, dia udah persen oke gitu loh teman-teman, kayak gitu sih. Nah makanya di sini A50S ini cocoknya untuk konten gitu ya teman-teman. Untuk konten itu bagus karena di sini tuh dia sudah ada stabilisasinya double teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ngevlog, ini kalian aktifkan nih. Di sini kalian harus aktifkan kayak gini, super steady on ini gitu ya. Kalau kalian mau ngevlog di jalan sambil jalan gitu ya, ini udah bagus ya teman-teman. Dan kalau misalnya enggak, jadi kalau kalian itu pengen mendapatkan kualitas yang lebih bagus di sini, walaupun di sini itu kalian diaktifkan itu bisa, tapi kalian ke FHD teman-teman. FHD di sini kan sudah ada bawaan ya. Jadi di sini sudah ada video stabilization bawaannya, dan ini aktif, bisa kalian aktifkan kayak gini sehingga kalian mendapatkan kualitas yang bagus. Tetapi di 4K ini tidak aktif teman-teman, itu benar-benar itu tanpa stabilizer. Jadi kalau misalnya kalian itu mau mengakali di 4K atau UHD ya, kalau di sini ya bukan 4K yang murni besar kayak di DSLR mungkin ya. Ini UHD teman-teman ya, UHD ini cuman 30 fps saja. Jadi untuk UHD ini ya tidak ada stabilizernya gitu. Jadi kalian harus pakai tripod ataupun kalian pakai stabilizer gimbal bawaan, gimbal tambahan sih, atau bukan bawaan, tambahan. Oke, jadi itu untuk menjawab ya. Jadi beberapa ada yang tanya juga tentang hal ini, apakah ini benar-benar worth it dan lain sebagainya. Itu benar-benar worth it untuk kameranya teman-teman. Kalau misalnya budget kalian itu memang terbatas kayak gitu, ini worth it teman-teman. Dan tetapi memang kalau untuk cari ya itu agak tricky ya. Mungkin ini untuk bekas-bekasnya mungkin di bawah 100 juta juga ada kali ya teman-teman. Tapi kalian perlu ya, memang kadang kalau misalnya cari-cari yang bekas itu memang agak susah teman-teman. Susahnya gimana? Kadang kalau misalnya kalian itu pas dapat barang itu tuh ternyata pernah rusak gitu ya, pernah rusak dan dijual kayak gitu. Nah itu yang jadi problem sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya ini, atau kalian punya saudara yang udah punya kayak gini kayak gitu ya, misalnya kayak gitu ya bisa teman-teman, karena ini bagus gitu ya, masih bagus, masih oke, just like that ya, seperti itu. Oke teman, mungkin ada beberapa insight yang baru yang mungkin kalian bisa dapatkan dari pembahasan kita tadi. Dan ini without script, tidak ada script sama sekali teman-teman di depanku ini ya. Jadi kita benar-benar ya itu dari aku ya teman-teman, seperti itu. Dan ya semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa, bye bye.